Oke, sekarang kita lanjut di part 2. Mungkin ini saya akan atur dulu ya konsisten colornya supaya tidak bingung, yang realistik. Oke, ini supaya kita bisa melihat bahwa ini dinding, yang ini plafon itu ya. Kalau warnanya putih semua tadi mungkin agak pusing melihatnya. Oke, sekarang kita akan membuat profil di pinggiran dari plafon yang bawah. Untuk itu kita bisa buat komponen lagi, model in place. Kemudian kita buat ceiling lagi ya. Kita anggap saja itu sebagai ceiling. Kemudian kita set pick a plane, kemudian OK. Ini kita atur dulu view-nya. Plane yang kita ambil adalah ini permukaan dari plafon yang bagian bawah, jangan yang bagian atas ya. Kita ambil yang bagian bawah sini. Kalau sudah, baru kita bisa menggunakan sweep lagi, karena kan kita mau membuat dia kotak ya, keliling. Kita pakai sweep lagi aja supaya mudah. Kemudian kita bisa ke level 1 bagian ceiling plan. Yang kita pilih selanjutnya adalah sketchpad. Kita akan bikin dulu ininya, apa namanya, garis dari si profilnya. Pilih pick lines supaya cepat. Kita pilih yang ini, kita kunci ya. Ini dikunci supaya kembali lagi. Nanti kalau misalkan dindingnya itu bergeser, harapannya dia juga ikut bergeser. Jadi kita nggak perlu narik-narik lagi. Nah, kalau sudah, ini kita pindah dulu. Ini kita pindah ke sini aja ya. Supaya nanti kita bikin profilnya bisa dari south atau dari north. Karena kan ini south sudah terbuka. Ya, jadi ini bisa kita geser-geser ya. Tinggal diklik kiri, kemudian ditarik. Kita aja klik kiri, tahan ya. Saya posisikan di sebelah kiri sini. Kemudian karena ini sudah selesai, kita okekan dulu. Selanjutnya kita bisa pilih load profile atau edit profile. Nah, kali ini karena saya pengen profil itu bisa saya gunakan lagi di proyek yang lain ya. Jadi kali ini saya akan membuat dulu profilnya. Jadi nanti kita akan gunakan yang load profile. Untuk membuat profile kita harus buat dulu family lagi ya. Kita buka dulu new family. Kemudian kita bisa gunakan metric profile yang biasa ini ya. Ini supaya dia bisa sifatnya tidak terbatasi oleh fungsinya. Kalau misalkan profile rail ini kan untuk apa namanya, untuk handle railing ya. Mullion ini untuk kusen. Kalau profile ini dia bisa untuk semualah harusnya. Kita open. Nah, profil dari sebuah plafon itu biasanya kan dia ada apa namanya, lekuk-lekukannya itu ya. Ini tergantung selera aja sih ya. Sini saya akan buat yang cukup banyak lekukannya. Kita cek dulu unitnya. Unitnya satuannya milimeter. Berarti di sini kalau saya mau 7 cm, dia berarti 70 ya. Kemudian ini saya akan offset dulu. Offset pertama, offset kedua. Oke. Kita perkecil. Kemudian yang ini 1 cm. Kemudian 5 mili lagi. 1 cm lagi. Oh, sorry. 1 cm 5 mili. Oke. Saya akan buat profilnya nanti melekuk-lekuk seperti itu. Di sini saya akan menggambar kembali ya menggunakan line.
Kali ini saya akan menggunakan start and radius arc untuk membuat lengkungan. Oke, sekarang bisa saya rapikan. Ini tinggal di delete aja ini ya. Yang ini perlu di TR. Tinggal nambahkan satu garis lagi di belakang sini. Oke. Ini coba saya kunci. Nah, kalau sudah, oh ya, untuk catatan, kenapa kok saya menggambarnya di bagian bawah? Alasannya adalah karena kalau kita ini ingat-ingat lagi ya, ini kan profil posisinya berada di bawahnya dari si plafon ya, dari ceilingnya. Berarti ceiling itu berada di atas. Nah, karena ceiling itu berada di atas, maka kita harus menggambarnya di, kalau di apa namanya, di kuadran 4 ini kita harus yang di bawah, entah itu sebelah kiri atau yang di sebelah kanan. Karena kalau kita nanti taruhnya di atas, maka nanti akan bentrok dengan si ceilingnya ya. Untuk gampangnya coba kita cek di sini ya, tampilan south ini. Nah, kalau kita perhatikan, nanti kan ceiling itu dia ada berada di atas sini ya. Ini posisinya ada di bawah ya, padahal harusnya di atas. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita pindah. Ini maka kita harus menggambarnya di bawah. Nah, kalau tadi saya menggambar di sebelah kiri, berarti nanti dia akan munculnya ke sebelah kiri sini. Nah, berarti harusnya tadi kita gambarnya di sebelah kanan ya. Tapi tidak masalah. Nanti tinggal di rotate aja. Sekarang ini bisa kita simpan dulu ya. Kita simpan, save as sebagai family. Oke, posisinya kalau mau tahu ini ada di mana, itu lihat di itu ya, ada video tentang cara menambahkan family. Oke, di sana itu ini saya masukkan di bagian profil, kemudian bagian dinding. Sebelumnya saya sudah menyimpan juga ya, saya sudah pernah bikin juga profil yang mirip dengan ini, jadi kali ini tidak akan saya simpan. Nah, di sini kita bisa bikin ya, ada dua, yang satu kiri, yang satu kanan gitu. Untuk jaga-jaga nanti apa namanya, kalau misalkan yang kiri ternyata tidak sesuai, kita bisa pakai yang kanan. Jadi ini bisa tinggal kita rotate, kita pakai mirror, kemudian kopinya kita centang ya, supaya nanti yang existingnya setelah termirror dia akan langsung hilang. Nah, ini baru nanti kita save lagi. Ini di save-nya sebagai yang sebelah kanan, kan seperti itu. Gampangnya seperti itu. Oke, kalau sudah, ini karena saya sudah punya profil yang mirip-mirip dengan ini tidak akan saya simpan. Saya cancel dulu, lalu kita oke. Nah, di sini saya akan select profil ya. Kemudian kita load profile dulu. Kalau tadi kita sudah punya profil, kita bisa load, kemudian cari di mana posisi si profil itu berada. Nah, di sini saya akan gunakan yang sebelah kanan, karena kalau sebelah kiri dia nanti larinya ke dalam dinding. Saya akan pilih yang kanan, lalu di open. Kemudian kalau sudah, kita pilih ya. Jangan pakai yang by sketch lagi, kita cari di mana dia tadi posisinya. Ini dia, di paling bawah, profil plafon kanan. Loh, malah kebalik ya, di sebelah kiri. Jadi kalau gitu kita load lagi, kita ganti ya, loadnya sebelah kiri. Open,
kita ganti plafon yang sebelah kiri. Oke, ini sekarang udah benar. Kalau sudah oke, kita finish edit mode, maka sudah jadi ya, tapi ini posisinya masih di bawah. Ini kita bisa naikkan, ganti view-nya ke 3D, lalu kita bisa edit work plane ya. Kita edit work plane ya, kita pakai yang pick a plane, kemudian oke. Ini perlu kita atur dulu. Oke, kemudian kita pilih yang bawah ya. Nah, dia otomatis akan naik ke atas. Kalau tidak terlihat, saya rubah dulu ke konsisten colornya. Ini sekarang kita sudah punya profil pas ya. Kelebihan ketika kita meletakkan work plane dari profil ini ke plafon, ketika plafon ini kita geser, saya harus memilih di plafon ini. Ntar ini perlu di finish mode dulu ya, finish mode. Nah, ini ketika misalkan kita plafon ini mau dirubah tingginya jadiin 350, lalu kita apply. Nah, ini kan ketinggalan, dia masih di atas. Ini tinggal edit in place, kemudian finish mode, dia otomatis pindah ya ke posisi seharusnya. Jadi dia berada di bawah dari si plafon ya, di bawah dari ceiling. Jadi kita nggak perlu lagi narik-narik, geser-geser, dia akan otomatis ngikut gitu. Ya, untuk apa namanya, dari material profil ini tadi belum kita rubah ya, kita bisa edit in place lagi. Kita pilih profilnya. Ini bisa kita pilih mau materialnya apa nih. Kita masukkan aja gypsum ya, sama-sama gypsum. Walaupun di sini tulisannya wallboard, tapi ya udahlah, sama-sama gypsum. Kemudian subkategorinya ini bisa kita masukkan ke common edge, hidden line, atau di none juga nggak masalah. Lalu kita finish mode. Oh ya, begitu juga untuk yang ini tadi ya. Ini juga bisa kita atur materialnya. Materialnya juga gypsum. Oke, lalu kita finish mode. Jadi sekarang kita sudah punya plafon dan sudah ada profilnya yang bagus. Selanjutnya kita perlu membuat konstruksi dari plafonnya. Paling nggak rangka valumnya ya, supaya nanti kalau dipotong itu cukup detail. Oke, untuk itu kita perlu membuat lagi sebuah family ya, profil baru lagi. Kali ini kita perlu membuat profil, ini saya salah pilih sepertinya. Kita perlu membuat bentukan dari aluminiumnya ya, atau kuda-kuda bajaringannya. Bajaringannya perlu kita buat. Kita bisa gunakan lagi metric profile, lalu kita open. Nah, kali ini karena posisi dari aluminiumnya atau bajaringannya itu kan berada di atas plafon ya. Karena plafon itu ada di bawah, maka kita harus menggambar profil dari bajaringannya itu di atas ya. Entah itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kita akan gambar profil C dari bajaringan. Bajaringan itu biasanya, kita atur dulu unitnya ya. Kita cek satunya mili. Berarti di sini pakai 40 ya. Biasanya 4 cm. Kemudian skalanya kita atur dulu lebih tipis. Lekuannya itu biasanya sekitar 1 cm. 1 cm itu 5 mili biasanya. Kita bikin 5 aja.
ketebalannya biasanya 1 mili, 4, kemudian ini 38, sedangkan untuk tinggi dari baja ringan itu biasanya 5 cm, kita anggap aja 2,5. Oh sorry, ini salah, harusnya bukan 2,5 ya, kalau senti berarti 25. Oke, dan ini bisa kita mirror kopinya, biarkan nyala. Ya, sekarang kita sudah punya sebuah profil. Nah, ini kita simpan dulu, save as family. Ini mungkin bukan bagian dari wall lagi ya, dia sudah kita anggap saja bagian dari framing. Ini namanya baja ringan profil C kiri. Oke, kemudian ini kita mirror dengan kopinya di uncentang. Ini kita save lagi. Yang ini kanan gitu ya, kanan. Oke, setelah kita punya profil baru kita ini kita load ke project supaya nanti nggak perlu di load lagi ya. Oke, sekarang kita bisa mulai menggambar konstruksi dari plafon dengan membuat ini komponen ya, pakai komponen model in place. Kita bisa pakai generic model, kemudian oke. Namanya kita beri ini aja, rangka baja ringan. Oke. Kita gunakan sweep lagi saja ya, supaya pekerjaannya cepat. Kita ke level 1, ceiling plan, kemudian pick lines lagi. Oh, sorry, sebelum itu kita perlu tentukan dulu set work plane-nya, pick a plane. Sini kita pakai yang ini. Permukaan dari ceiling yang bagian atas. Baru kita kerja. Oke. Nah, untuk menentukannya bisa juga langsung dari sini ya. Apa namanya? Dari 3D juga bisa. Jadi tidak harus selalu dari sini sebenarnya. Oke, kita kunci dulu. Tadi kelupaan, belum dikunci. Kunci. Nah, ini nggak bisa dikunci, nggak ada dindingnya. Yang atas ini tadi sudah saya kunci. Kalau sudah, kita finish, kemudian load profile ya. Kalau tadi kan yang baru di-upload, yang di-load baru yang kanan. Sekarang saya perlu nge-load yang sebelah kiri. Kita open. Kita buka tampilan south. Mungkin kalian nggak harus selalu buka yang south ya, tergantung dari view-nya. Karena kalau di saya south itu yang paling cocok. Lalu kita pilih, coba saya pakai yang profil kiri C dulu. Ini kebalik, berarti saya pilihnya yang kanan. Oke, ini sudah pas ya. Kalau sudah, kita oke, kemudian finish model. Kita cek. Jadi sekarang kita sudah punya profil dari baja ringannya keliling. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan ya menambahkan lagi ke bagian pinggir sini, bagian atas sama bagian tengahnya ya, kita perlu detail lagi. Mungkin saya akan kerja bikin ini lebih cepat.
Oke, setelah ini kita tinggal buat ininya ya, yang apa namanya, feeder-feedernya, jadi ada jaring-jaringnya di sini. Itu akan kita lanjutkan di part selanjutnya.